Selamat datang Bapak dan Ibu di UPT SPF SMP Negeri 5 Makassar. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tata peraturan atau tata krama yang berlaku di UPT SPF SMP Negeri 5 Makassar. Ada beberapa aturan yang kita sepakati di sekolah ini. Baiklah Bapak dan Ibu, terkait dengan waktu, kita bisa lihat bahwa proses pembelajaran dilaksanakan dimulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi dalam sepekan kita hanya belajar selama 5 hari. Kehadiran dimulai dari pukul 7.30 kecuali di hari Senin datangnya pukul 7.15. Selama proses pembelajaran berlangsung, siswa boleh keluar dari kelas jika menggunakan kartu izin. Izin keluar saat proses pembelajaran dilaksanakan itu harus melalui seizin guru mata pelajaran atau wali kelas yang kemudian dikonfirmasi ke guru BK. Izin tidak masuk sekolah 1 hari itu dapat dilakukan melalui penyampaian langsung atau telepon ke sekolah atau ke wali kelas. Adapun untuk izin 2 atau 3 hari bisa dilakukan melalui wali kelas atau guru BK. Lebih dari 3 hari, izin melalui kepala sekolah. Terkait dengan proses pembelajaran, setiap peserta didik wajib mengikuti semua keyakinan kelas atau kontrak belajar yang dibuat antara peserta didik dengan guru mata pelajaran pada saat jam pertama atau pada saat pertemuan pertama dilaksanakan. Kemudian peserta didik wajib menjaga keamanan dan ketertiban kelas. Lebih lanjut, peserta didik diwajibkan untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh guru sampai pada batas waktu yang telah ditentukan. Peserta didik dilarang untuk menyontek dan peserta didik tidak boleh meninggalkan proses pembelajaran selama proses tersebut berlangsung, dan kalau mau keluar harus seizin dengan guru mata pelajaran. Terkait dengan pakaian sekolah dan atribut yang digunakan, jadi di sini sudah ada 5 hari proses PBM. Pada hari Senin, siswa mengenakan pakaian putih-putih. Untuk laki-laki menggunakan celana panjang, dan untuk perempuan menggunakan rok panjang sampai mata kaki. Kemudian pada hari Selasa, pakaian yang digunakan adalah baju putih, rompi, celana rok biru panjang sampai mata kaki. Kemudian pada hari Rabu, yang digunakan adalah pakaian putih kombinasi berdasi. Kemudian untuk laki-laki menggunakan celana panjang dan rok panjang untuk perempuan. Pada hari Kamis, yang digunakan adalah pakaian batik lontara dengan celana rok biru panjang sampai mata kaki. Pada hari Jumat, yang digunakan adalah pakaian pramuka dengan celana rok panjang sampai mata kaki. Sepatu dan kaos yang digunakan adalah sepatu dan kaos kaki hitam polos. Untuk sepatu yang digunakan adalah sepatu hitam polos dengan kaos kaki putih polos berlogo SMP Negeri 5 Makassar. Tingginya itu 3/4 dari mata kaki. Dan yang ikat pinggang yang digunakan adalah ikat pinggang yang berlogo SMP Negeri 5 Makassar. Untuk kelengkapan lambang yang digunakan itu adalah lambang OSIS, lokasi sekolah, lokasi atau tingkatan kelas, papan nama, logo merah putih, logo anti narkoba, dan logo anti korupsi. Untuk pakaian dan sepatu olahraga hanya digunakan pada saat jam pelajaran olahraga. Pada hari Senin, siswa juga diwajibkan untuk menggunakan topi dan dasi atau seragam lengkap pada saat upacara bendera dilaksanakan. Kemudian untuk baju itu dimasukkan ke dalam celana atau rok, lengan baju tidak sempit dan tidak digulung.
Kemudian bagi siswa yang berjilbab atau berhijab, menggunakan hijab putih atau jilbab putih pada hari Senin sampai Kamis. Kemudian pada hari Jumat menggunakan jilbab pramuka yang berwarna coklat. Jilbab yang digunakan adalah jilbab pasang yang berlogo sekolah atau yang berlogo SMP Negeri 5 Makassar. Peserta didik dilarang untuk bertato, berkuku panjang, dan mencat kuku. Kemudian peserta didik juga dilarang untuk membawa atau memakai aksesoris seperti cincin, gelang, kalung, dan anting. Peserta didik laki-laki dilarang untuk berambut panjang dan mencat rambut. Jadi untuk ukuran maksimal rambut peserta didik laki-laki itu adalah 1 cm. Bagi peserta didik perempuan yang menggunakan jilbab tidak boleh melepas jilbabnya selama berada di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Dan bagi peserta didik juga dilarang untuk membawa atau memakai make up berupa bedak, lipstick, dan sejenisnya, termasuk parfum yang menyengat. Aturan tentang sikap dan sopan santun yang berlaku di sekolah. Jadi peserta didik ini diminta untuk menghormati kepala sekolah, guru, dan staf sekolah yang lainnya, serta orang-orang lain yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian peserta didik juga berkewajiban memelihara sopan santun, bersapa yang baik, serta berlaku sewajarnya terhadap personil sekolah dan sesama peserta didik. Peserta didik juga wajib untuk memberikan senyum, memberi salam, dan menjawab salam jika bertemu orang lain di lingkungan sekolah. Menghormati hak orang lain dan perlindungan ketertiban umum dan nilai moral di lingkungan masyarakat. Peserta didik juga dilarang untuk melakukan perundungan atau bullying, seperti mengancam dengan kata-kata, menghina, melakukan pelecehan, dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung maupun tidak langsung, atau dilakukan melalui media sosial. Lanjut tentang kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah. Jadi peserta didik ini wajib untuk memelihara kebersihan lingkungan sekolah, baik lingkungan kelas, halaman, maupun kebun sekolah, di mana setiap kelas ini memiliki petugas kelas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan dan ketertiban serta perlengkapan kelas, di mana setiap peserta didik wajib membawa kantong sampah dan lap pribadi dengan memungut dan membawa pulang sampah pribadinya. Terkait dengan masalah keuangan, seperti sumbangan atau permintaan dana, dianggap resmi oleh sekolah setelah mendapat persetujuan dari kepala sekolah atau komite sekolah atau pihak yang berwenang. Kemudian untuk upacara dan kegiatan keagamaan lainnya, peserta didik diwajibkan untuk mengikuti upacara bendera dan upacara peringatan hari-hari besar nasional dengan pakaian seragam lengkap yang telah ditentukan. Kemudian peserta didik wajib saling menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Peserta didik Muslim wajib mengikuti kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah dengan membawa perlengkapan sholat, tadarus, pengajian, pesantren kilat, serta peringatan hari-hari besar Islam. Bagi peserta didik non-Muslim, kegiatan keagamaan diatur oleh sekolah. Adapun larangan-larangan atau aturan yang tidak diperbolehkan di SMP Negeri 5 Makassar, yang pertama itu adalah dilarang meninggalkan ruang kelas atau sekolah tanpa persetujuan guru, mata pelajaran, wali kelas, dan BK. Kemudian untuk peserta didik, pada saat proses pembelajaran dilarang membuat keributan serta kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan belajar, mencoret-mencoret dinding, membuang sampah bukan pada tempatnya, serta merusak fasilitas sekolah. Peserta didik juga dilarang untuk membawa, membaca, atau mengedarkan bacaan, gambar, dan video pornografi. Peserta didik juga dilarang untuk mengedarkan rokok, merokok, ataupun minuman keras, dan mempengaruhi teman-temannya untuk melakukan tindakan tersebut di lingkungan sekolah dan sekitarnya.
Peserta didik juga dilarang untuk membawa, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba, obat daftar G, dan zat adiktif lainnya, termasuk mempengaruhi untuk melakukan perilaku tersebut di lingkungan sekolah. Peserta didik juga dilarang untuk membawa benda tajam seperti busur, pisau, badik, parang, dan sejenisnya, serta menggunakan yang membahayakan atau menyakiti orang lain. Peserta didik juga dilarang untuk main judi dan permainan lainnya yang mengandung unsur judi. Kemudian peserta didik juga dilarang untuk melakukan tindakan asusila. Termasuk juga peserta didik dilarang untuk melakukan pencurian atau mengambil barang milik orang lain, memalak atau meminta uang pada peserta didik lainnya. Peserta didik juga dilarang untuk melakukan pengancaman, melakukan kekerasan verbal dan fisik seperti memukul, berkelahi, tawuran, dan main hakim sendiri, termasuk mempengaruhi teman-teman atau membujuk teman-temannya untuk melakukan perilaku tersebut. Untuk kewajiban orang tua, jadi setiap orang tua atau wali peserta didik wajib memenuhi panggilan atau undangan dari pihak sekolah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Dan apabila orang tua atau wali tidak memenuhinya, maka peserta didik atau anak dari orang tua bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai panggilan atau undangan tersebut terpenuhi. Orang tua peserta didik juga wajib menerima rapor pada saat penerimaan rapor dilaksanakan. Kemudian orang tua peserta didik juga wajib mengontrol anaknya di sekolah minimal 1 kali sebulan dalam partisipasi PBM dilaksanakan. Orang tua peserta didik juga wajib memenuhi kelengkapan belajar dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, setiap orang tua atau wali peserta didik wajib mengomunikasikan dengan pihak sekolah jika terjadi permasalahan yang timbul di sekolah dan tidak mengambil tindakan sendiri atau melakukan provokasi. Selanjutnya, setiap orang tua atau wali peserta didik tidak boleh main hakim sendiri di lingkungan sekolah. Baiklah Bapak dan Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sanksi atau poin pelanggaran yang didapatkan ketika kita melakukan pelanggaran di lingkungan sekolah. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat bahwa di sini kita memiliki jenis-jenis pelanggaran, poin beserta tindakan pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Yang pertama, jenis pelanggaran seperti tidak mengikuti upacara bendera hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional itu mendapatkan poin 10 dengan tindakan pembinaan dari guru BK ataupun wali kelas berupa teguran atau peringatan. Kemudian, untuk terlambat masuk sekolah dan terlambat 3 kali masuk sekolah masing-masing ada poin 5. Di mana untuk terlambat masuk sekolah dipulangkan atau belajar dari rumah. Sedangkan terlambat 3 kali adalah pemanggilan orang tua untuk melakukan konsultasi. Untuk terlambat masuk kelas pada pergantian jam pelajaran tanpa alasan yang jelas itu akan dikenakan poin 5 dengan tindakan pembinaan berupa teguran, peringatan guru mata pelajaran atau wali kelas dan guru BK. Kemudian ketika tidak mengerjakan tugas itu dapat poin 5, di mana tindakan pembinaannya adalah teguran peringatan guru mata pelajaran, wali kelas ataupun dari guru BK. Selanjutnya, ketika melakukan contekan atau memberikan bantuan kepada peserta didik lain saat mengikuti ulangan atau ujian, itu poinnya 5 dengan teguran peringatan guru mata pelajaran, wali kelas atau langsung ke guru BK. Kemudian untuk peserta didik yang mengganggu proses pembelajaran dalam kelas itu akan diberikan poin 10, di mana tindakan pembinaan yang kita lakukan adalah teguran atau peringatan guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK. Kemudian untuk meninggalkan kelas tanpa izin pada guru saat PBM sedang berlangsung dan tidak kembali itu poinnya 15. Di mana yang kita lakukan adalah teguran atau peringatan dari guru mata pelajaran
wali kelas atau guru BK. Kemudian ketika peserta didik mencoret atau merusak fasilitas sekolah, poinnya itu 15, di mana tindakan pembinaan yang kita lakukan adalah meminta peserta didik untuk membersihkan coretan atau mengganti barang yang dirusak. Kemudian menyurati orang tua atau wali siswa untuk proses selanjutnya. Pelanggaran selanjutnya adalah membuang sampah bukan pada tempatnya, di mana poin yang diberikan itu berjumlah 10 dengan tindakan pembinaan, teguran atau peringatan dan diberikan sanksi edukasi. Kemudian untuk pelanggaran mengambil barang orang lain, dalam hal ini mencuri, memalak atau meminta uang secara paksa dari peserta didik lain, dikenakan poin sebanyak 40, di mana tindakan pembinaan yang kita lakukan adalah mengembalikan barang atau uang yang telah diambil oleh peserta didik, kemudian menyurati orang tua atau wali siswa untuk proses selanjutnya di ruang BK. Kemudian untuk pelanggaran bolos sekolah, itu poin yang kita kenakan adalah 35, di mana tindakan pembinaan yang kita lakukan adalah teguran atau peringatan dari wali kelas atau guru BK. Pelanggaran yang lain adalah melibatkan pihak sekolah dalam masalah pribadi di luar sekolah yang bisa memicu seperti tawuran atau sebagainya. Poin yang kita kenakan itu sebesar 75, di mana yang kita lakukan adalah teguran atau peringatan dari guru BK dan memanggil orang tua atau wali untuk proses selanjutnya dengan melibatkan pihak yang berwajib. Kemudian untuk pelanggaran memalsukan dokumen berupa tanda tangan, nilai dan tugas, itu poinnya 25 dengan tindakan pembinaan, teguran atau peringatan dan panggilan untuk orang tua atau wali. Kemudian alfa selama 7 hari berturut-turut dalam sebulan. Ini poinnya ini 30, di mana yang kita lakukan adalah melakukan teguran atau peringatan dari wali kelas dan panggilan orang tua. Selanjutnya, ketika pelanggaran yang dilakukan adalah tidak mengenakan pakaian seragam yang santun dan rapi sesuai dengan kaidah atau ketentuan sekolah, kita mengenakan poin sebanyak 5, di mana yang kita lakukan adalah teguran atau peringatan dari guru atau wali kelas atau guru BK dan mengganti pakaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sekolah. Kemudian untuk pelanggaran selanjutnya adalah mencoret seragam sekolah dengan sengaja, di mana poin yang kita kenakan adalah 15 dengan tindakan pembinaan berupa teguran atau peringatan dari guru atau wali kelas, guru BK, dan mengganti pakaian yang sesuai dengan ketentuan sekolah. Pelanggaran selanjutnya adalah bertato, berkuku panjang, dan mencat kuku. Ini poin yang kita kenakan adalah 10, di mana tindakan pembinaan yang kita lakukan adalah diberikan teguran atau peringatan, tato yang dimiliki itu dihilangkan, memotong kuku, serta membersihkan kuku. Kemudian untuk pelanggaran memakai dan membawa aksesoris seperti cincin, gelang, kalung, dan anting, kita kenakan poin 10, di mana yang kita lakukan adalah memberikan teguran atau peringatan wali kelas, guru BK, dan mengamankan aksesoris untuk dikembalikan ke orang tua. Terus yang selanjutnya adalah pelanggaran terkait rambut, di mana lebih dari 1 cm mencat rambut bagi peserta didik laki-laki. Pembinaan yang kita lakukan adalah teguran atau peringatan, dan apabila tidak diindahkan, maka guru bisa bertindak dengan melakukan pencukuran. Kemudian rambut tidak rapi atau mencat rambut bagi peserta didik perempuan yang tidak memakai hijab dikenakan poin 5. Kemudian yang dilakukan adalah teguran atau peringatan dan rambut kembali dihitamkan. Selanjutnya, membawa atau memakai kosmetik dan parfum yang menyengat. Ini poin yang kita kenakan sebanyak 5, di mana kita melakukan teguran, peringatan wali kelas atau guru BK dan menyita kosmetik yang dibawa. Selanjutnya, tidak menjaga sikap dan sopan santun kepada warga sekolah. Ini poinnya yang kita kenakan sebesar 50.
di mana kita lihat bahwa tindakan pembinaan yang dilakukan itu adalah teguran atau peringatan dari guru BK dan memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Kemudian pelanggaran yang biasa dilakukan adalah mengucapkan kata-kata kotor yang tidak etis baik disengaja maupun tidak sengaja. Ini poin yang kita kenakan sebanyak 5 dengan tindakan pembinaan berupa teguran atau peringatan dari guru ataupun guru BK. Selanjutnya adalah tidak menghormati peserta didik lain dan pihak lain dengan mengancam dengan kata-kata, menghina, melakukan pelecehan, dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu poin yang kita kenakan sebesar 50, di mana tindakan pembinaan yang kita lakukan adalah melakukan teguran atau peringatan dari guru BK dan memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Pelanggaran selanjutnya adalah tidak memelihara kebersihan lingkungan sekolah. Poin yang kita kenakan sebesar 5 dengan sanksi pembinaan yang kita lakukan adalah teguran atau peringatan dan diberikan sanksi edukasi. Selanjutnya adalah melakukan tindakan rasis, di mana poin yang kita kenakan sebesar 20 dengan tindakan pembinaan berupa teguran atau peringatan guru BK dan memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Selanjutnya pelanggaran terkait dengan membaca atau mengedarkan bacaan, gambar dan video pornografi. Ini tindakan yang kita lakukan adalah pemberian poin sebesar 50 dengan teguran, peringatan guru BK, menyita barang dan memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Pelanggaran lainnya adalah membawa merokok, meminum minuman keras, dan memengaruhi untuk melakukan tindakan tersebut. Poin yang kita kenakan sebesar 50, di mana tindakan pembinaan yang kita lakukan adalah teguran atau peringatan guru BK, menyita barang bukti, dan memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Pelanggaran selanjutnya itu terkait dengan membawa, mengedarkan, dan mengonsumsi narkoba, obat daftar J, dan zat adiktif lainnya, termasuk mengajak ataupun membujuk untuk melakukan perilaku tersebut. Poin yang kita berikan itu adalah 100 dengan tindakan pembinaan dikeluarkan dan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Pelanggaran selanjutnya adalah membawa barang sajam atau benda sajam berupa busur, pisau, badik, dan parang, dan sejenisnya. Poin yang kita berikan ini adalah 50, di mana yang kita lakukan adalah melakukan teguran atau peringatan guru BK, menyita barang bukti, dan memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Selanjutnya adalah pelanggaran terkait dengan main judi atau permainan lainnya yang mengandung unsur judi, di mana poin yang kita berikan adalah 35 dengan tindakan pembinaan berupa teguran atau peringatan guru BK, menyita barang bukti, dan memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Selanjutnya, pelanggaran yang tentang tindakan asusila. Poinnya sebesar 75, di mana yang kita lakukan ini adalah melakukan teguran atau peringatan dari guru BK, memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Lanjut ke pelanggaran tentang kekerasan verbal, fisik, dan main hakim sendiri, termasuk mempengaruhi, membujuk peserta didik lain untuk melakukan perilaku tersebut. Poin yang kita kenakan sebesar 75 dengan tindakan pembinaan berupa teguran atau peringatan guru BK, memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Kemudian untuk penggunaan HP tanpa seizin guru. Jadi kalau untuk lebih dari 2 kali teguran, itu kita kenakan 15, lebih dari 3 kali juga kita kenakan 15. Masing-masing untuk dari 2 kali tindakan pembinaan berupa teguran atau peringatan, dan lebih dari 3 kali dalam proses pembelajaran kita panggilkan orang tua. Lanjut untuk perlengkapan sholat, bagi yang muslim, bagi yang tidak membawa perlengkapan, itu akan kita kenakan poin sebesar 15 poin dengan tindakan pembinaan berupa pengarahan dari guru. Selanjutnya, untuk perilaku LGBTQ+,
itu poin yang kita kenakan sebesar 75. Di mana untuk tindakan pembinaan yang kita lakukan adalah melakukan teguran atau peringatan guru BK dan memanggil orang tua untuk proses selanjutnya. Selain poin pelanggaran, ke sekolah juga mengapresiasi beberapa poin terkait dengan penghargaan bagi peserta didik. Jadi ada beberapa aspek yang kita kenakan poin untuk proses untuk penghargaan ini. Yang pertama adalah aspek prestasi, yang kedua aspek partisipasi, dan yang ketiga adalah aspek sikap. Untuk tiap-tiap poinnya dapat kita lihat di tata tertib yang Bapak Ibu pegang. Selanjutnya, bagaimana penggunaan aturan poin ini yang telah kita rumuskan atau yang telah kita sepakati. Bapak dan Ibu bisa kita lihat bahwa untuk apabila poin mencapai 50, maka akan diberikan surat panggilan orang tua atas koordinasi guru BK. Jadi akumulasi dari poin-poin pelanggaran jika sudah mencapai 50 akan diberikan surat panggilan dan koordinasinya ke guru BK. Kemudian apabila poinnya mencapai 75, maka kita akan melakukan tindakan skorsing sesuai dengan hasil dari konferensi kasus. Dan apabila poin mencapai 100, akan dibahas bersama-sama dengan pimpinan dan akan dikembalikan ke orang tua. Berdasarkan poin penghargaan juga akan diberikan sertifikat sesuai dengan bidangnya. Poin atau nilai siswa yang akan dievaluasi setiap minggu oleh wali kelas, guru BK, dan juga dengan kesiswaan. Akumulasi dari bobot pelanggaran akan dilakukan oleh koordinator BK berkoordinasi dengan pihak kesiswaan. Demikianlah penjelasan tentang tata tertib yang berlaku di UPT SMP Negeri 5 Makassar. Semoga Bapak dan Ibu serta Ananda sekalian dapat memahami dan mengerti tentang aturan yang berlaku di sekolah ini. Terima kasih saya ucapkan dan sampai jumpa.